Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang budiman, kita berjumpa kembali dalam program acara Fikih Keluarga bersama narasumber kita Al-Ustadz Aris Munandar hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Dan pemirsa yang berbahagia, insya Allah di kesempatan kali ini Ustadz Aris Munandar akan mengupas tentang 4 model pernikahan yang diberlakukan di zaman jahiliyah. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada beliau menyampaikan materi. Silakan Ustadz. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'du. Pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan pertemuan kali ini kita akan sampaikan sebuah riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Dalam riwayat ini Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan adanya 4 model perkawinan atau hubungan suami istri yang ada dan familiar dan lazim serta biasa di masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Namun sebelumnya 4 model pernikahan jahiliyah ini bisa kita katakan adalah sekedar contoh. Ada beberapa model pernikahan ala jahiliyah yang lain yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Maka di dalam Sahih Bukhari, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwasanya di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam terdapat 4 model perkawinan, hubungan seksual, hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah pernikahan sebagaimana yang dikenal oleh kaum muslimin saat ini, yaitu seorang laki-laki datang menemui wali nikah seorang perempuan, melamarnya, kemudian memberikan mahar dan terjadilah akad nikah. Inilah pernikahan ala jahiliyah yang Nabi tetap izinkan dan Nabi syariatkan. Kemudian yang kedua adalah satu pernikahan yang disebut dengan istibdha, yaitu minta untuk disetubui. Inilah satu model perkawinan atau hubungan biologis di mana ada pasangan suami istri, setelah istrinya selesai dari haid, maka dia minta istrinya untuk menemui seorang laki-laki yang dianggap punya kelebihan, boleh jadi kecerdasan, boleh jadi kepiawaian, kehebatan, seorang laki-laki yang gagah, pemberani dan sebagainya. Sang suami ingin punya anak yang hebat seperti orang tersebut. Maka setelah istrinya selesai dari haid, dia minta istrinya untuk pergi ke rumah laki-laki tersebut dan dia serahkan istrinya pada laki-laki tersebut untuk disetubui. Dan selama istrinya ini digarap oleh laki-laki tadi, maka suami ini tidak pernah ngumpuli istrinya sampai positif istrinya itu hamil dari laki-laki yang diinginkan. Kemudian setelah istrinya dalam kondisi hamil dari laki-laki tadi, maka jika mau suami yang pertama, suami yang sebenarnya boleh menyetubuinya. Ini dilakukan oleh keluarga ini atau dilakukan oleh si suami dalam rangka untuk memperbaiki keturunan. Dia ingin punya keturunan yang hebat, yang unggul, dan dia nilai ada bibit unggul bisa dia dapatkan dari laki-laki tersebut, maka dia serahkan istrinya agar mendapatkan bibit unggul dari laki-laki yang dikehendaki. Ini model yang kedua.
Kemudian model yang ketiga, kata Ibunda Aisyah radhiallahu anha, adalah beberapa orang laki-laki, ya, kurang dari 10, itu menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan. Yang hubungan asmara ini tidak sekedar pegang-pegang, namun sampai terjadi hubungan badan. Namun semuanya tahu kalau perempuan ini punya beberapa pacar, yang semuanya sampai hubungan badan. Maka perempuan ini pingin senang-senang, suka-suka dengan laki-laki yang jadi pacarnya, suka-suka, hura-hura, bahkan kemudian berhubungan badan, sampai akhirnya boleh jadi karena hubungan badan yang terjadi, akhirnya perempuan ini hamil. Setelah hamil, kemudian akhirnya melahirkan, maka dalam tata aturan jahiliyah terdapat aturan. Setelah melahirkan, perempuan ini punya hak untuk memanggil beberapa orang yang jadi pacarnya dan berhubungan badan dengan dirinya. Maka perempuan ini bisa ngutus seseorang untuk manggil semua pacarnya. Dan dalam tata aturan main di masa jahiliyah, laki-laki ini semua tidak boleh menolak ketika dia dipanggil. Setelah perempuan pacarnya ini hamil dan melahirkan, maka kumpullah beberapa lelaki tadi, boleh jadi 5 orang atau 6 orang, ya. Yang jelas kurang dari 10 biasanya. Nah, setelah semuanya kumpul di situ, perempuan ini akan mengatakan, sungguh kalian telah mengetahui apa perlakuan kalian, apa kelakuan kalian semua dengan diriku. Kita senang-senang, suka-suka, hubungan biologis, berzina. Namun ya perempuan ini cuma berzina dengan lelaki yang sudah tetap tadi. 5 orang atau 6 orang, kurang dari 10. Kalian telah mengetahui apa yang kalian lakukan terhadap diriku, dan kalian telah dapat kabar, ya, bahasanya aku hamil, kemudian sekarang aku melahirkan. Maka kemudian perempuan ini mengatakan, maka anak yang lahir ini adalah anakmu wahai fulan. Dia tunjuk salah satu lelaki yang dia inginkan untuk dia tunjuk. Dan dalam tata aturan jahiliyah, lelaki tersebut tidak boleh menolak. Ketika dia ditunjuk, ini anakmu, maka dia tidak bisa menolak. Maka anak tersebut kemudian dinasabkan kepada laki-laki tadi. Kemudian si perempuan pun menyerahkan bayi merah tadi kepada laki-laki tersebut untuk diurus oleh sang laki-laki. Boleh jadi nanti sang laki-laki akan cari ibu atau perempuan yang mau menyusui, dan dialah yang membayar biaya persusuan dan yang lainnya. Maka itu nanti sudah jadi tanggung jawab penuh laki-laki tersebut, sedangkan si perempuan ini bisa melanjutkan hobinya, hura-huranya, party-partinya. Nah, dia telah bebas, urusan anak sudah jadi urusan bapaknya. Kemudian model hubungan seksual jenis yang keempat yang ada di masa jahiliyah, inilah pelacuran di masa jahiliyah. Adalah seorang perempuan yang tidak menolak siapapun yang datang. Namun rumah bordir atau rumah pelacuran di masa silam, di masa jahiliyah itu diberi tanda. Ada bendera di depan rumah. Ada bendera dengan warna tertentu, yang ketika di depan rumah ada bendera tersebut, maka ini pertanda kalau rumah ini adalah rumah pelacur. Siapa laki-laki yang mau datang, mau masuk, maka dia bisa masuk dan dipersilahkan untuk masuk. Nah, perempuan ini tidak menolak siapapun yang mendatanginya dan siapapun yang
menyetubuhinya karena dialah pelacur. Namun satu hal yang menarik berkaitan dengan model pelacuran di masa jahiliyah, siapa saja yang menjadi lelaki hidung belang, siapa saja yang menjadi pasangan dari perempuan pelacur ini didata oleh si perempuan. Ini dia berhubungan dengan fulan, namanya ini, tempat tinggalnya di sini, alamatnya di sini. Maka karena sebab melacur ini perempuan tadi kemudian hamil, kemudian melahirkan. Maka setelah dia melahirkan, maka dia akan utus seseorang untuk memanggil semua laki-laki yang pernah menyetubuhinya. Jadi ada database-nya lengkap, nama dan alamat. Nanti kemudian semua mereka akan dipanggil oleh si perempuan. Dan dalam tata aturan main jahiliyah, laki-laki yang dipanggil ini tidak boleh menolak. Jika menolak akan ada hukuman sosial yang diberlakukan untuk dirinya. Maka mau tidak mau mereka harus datang karena dipanggil pelacur langganannya. Hanya kumpullah mereka di tempat tersebut. Dan sang pelacur akan mendatangkan seorang yang disebut dengan qafah. Seorang yang punya ilmu namanya ilmu qafiyah. Itulah ilmunya orang Arab yang tergolong kalau dalam istilah Jawa disebut dengan ilmu titen. Itulah satu kemampuan di mana seorang itu cuma dengan mengamati sebagian anggota tubuh selain wajah, dia akan bisa menentukan bahwasanya ini adalah anaknya ini dan bukan anaknya itu. Cukup dengan melihat kakinya, cukup dengan melihat tangannya, cukup dengan melihat jarinya, maka sang ahli ini akan bisa memperkirakan bahwasanya ini tangan semacam ini itu adalah anaknya ini dan bukan anaknya itu. Maka perempuan pelacur tadi mendatangkan qafah yang ditugasi untuk melihat dengan melihat jari, tangan atau kaki dari bayi yang lahir, ini itu anaknya siapa. Maka nanti qafah akan menunjuk ini itu dari si A. Nah, ketika qafah telah menunjuk bahasanya janin ini adalah anaknya si A, maka pelacur ini akan menyerahkan bayi tadi kepada orang yang ditunjuk oleh qafah. Dan dalam tata aturan jahiliyah, lelaki yang ditunjuk tadi tidak diperkenankan untuk menolak. Tidak boleh tidak, dia harus menerima realita bahasanya anak ini dianggap sebagai anaknya, kemudian dinasabkan kepada dirinya. Maka bayi tadi kemudian diserahkan pada laki-laki tersebut. Urusan laki-laki ini tentang bayinya, apakah dia akan susukan kepada istrinya, ataukah dia cari perempuan yang berbayar untuk menyusukan anak-anaknya dan seterusnya. Sedangkan si perempuan yang telah melahirkan, maka dia bisa melanjutkan profesinya kembali melacur. Dan dari 4 model perkawinan atau hubungan seksual di masa jahiliyah ini, kata Ibunda Aisyah, maka seluruhnya dibatalkan oleh Islam kecuali model yang pertama, yaitu kemudian dibiarkan oleh Nabi SAW dan dijadikan sebagai model baku pernikahan dalam ajaran Islam. Seorang itu datang kepada wali seorang perempuan melamar anak gadisnya, kemudian terjadilah akad nikah, di sana ada mahar yang diserahkan dan seterusnya sebagaimana aturan yang telah Nabi tetapkan dalam masalah ini. Pemirsa yang berbahagia, dari riwayat yang dibawakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tadi,
kita bisa mengambil pelajaran. Di antara pelajaran pentingnya bisa kita katakan pelacur di masa jahiliyah itu lebih terhormat, lebih baik daripada pelacur di masa sekarang. Maka dalam masalah pelacuran, kondisi masyarakat kita itu lebih jahiliyah daripada masyarakat jahiliyah dalam masalah ini. Karena dengan siapa pelacur sekarang, dengan siapakah dia berhubungan, boleh jadi dia tidak tahu namanya, tidak tahu alamatnya, tidak punya data sama sekali. Kalau pelacur masa silam, rekap datanya lengkap. Maka boleh jadi kalau dalam bahasa sekarang mau pesan pelacur itu harus menunjukkan KTP. Demikian juga dampak dari pelacuran. Kalau di zaman kita, dampak dari pelacuran seandainya hamil, yaitu urusan si perempuan. Di masa jahiliyah, ketika hamil melahirkan, maka nanti ini anak yang lahir ini nanti akan jadi urusan dan tanggung jawab dari laki-laki yang berhubungan dengan si pelacur. Demikian juga kita lihat model pacaran suka-suka, senang-senang, perempuan yang cuma pengennya senang-senang, pacar-pacaran, itu lebih terhormat model jahiliyah. Dia membatasi dirinya untuk punya pacar, dobelan pacar tidak sampai 10, kurang dari 10. Di riwayatnya disebutkan cuma rahtun, kurang dari 10. Dan dia kemudian senang-senang dengan pacarnya, kemudian sampai making love dengan pacarnya, hubungan badan dengan pacarnya. Dan ketika dia hamil, maka yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang pacar-pacarnya yang pernah berhubungan badan dengan dirinya. Itu nanti yang bertanggung jawab ngurusi ini, karena nanti setelah lahir diserahkan. Dan ini lebih terhormat daripada pacaran asal-asalan yang dilakukan oleh sebagian perempuan di zaman sekarang. Itu kalau kemudian hamil karena disetujui oleh pacarnya, itu urusannya si perempuan. Boleh jadi laki-laki ini kabur, boleh jadi karena dia bilang itu hamil, akhirnya malah kemudian dibunuh, atau kemudian tindakan-tindakan yang lain. Tapi orang perempuan yang modelnya cuma pingin suka-suka dengan laki-laki, hura-hura, foya-foya, party-party, di masa jahiliyah lebih terhormat. Maka kondisi masyarakat kita berkaitan dengan masalah hubungan seksual dan kejahatan kelamin itu ternyata lebih rusak daripada bentuk-bentuk kejahatan kelamin yang ada di masa jahiliyah. Dan pelajaran penting yang lain dari riwayat ini menunjukkan bahasanya prinsip Islam menyikapi tradisi dan budaya. Islam bukanlah agama yang anti tradisi dan budaya. Maka ketika Nabi datang, di situ ada beberapa model perkawinan, tidak seluruhnya Nabi batalkan, namun yang benar Nabi pertahankan, yang buruk Nabi hapus. Maka demikianlah seharusnya sikap seorang dai ketika berada di satu tempat dan berdakwah di satu tempat. Dia seharusnya dia tidak bersikap antipati dengan semua tradisi, akan tetapi memilah dan memilih tradisi. Jika ini adalah satu hal yang baik, tidak melanggar syariat, maka biarkan. Namun yang jelas-jelas nyata-nyata adalah pelanggaran terhadap syariat, nah inilah yang perlu ditiadakan dan diupayakan untuk tidak lestari, dan diusahakan untuk sebisa mungkin hilang seiring berjalannya dakwah. Demikian kurang lebih yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan atas penjelasannya Ustaz. Dan pemirsa yang budiman, sungguh sangat mengerikan apa yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah terkait dengan cerita pernikahan yang berlaku di masa jahiliyah. Dan di situ ada satu pernikahan yang dilestarikan dalam Islam, itulah pernikahan yang kita kenal di zaman sekarang. Namun ada satu catatan yang menarik yang disampaikan oleh Ustadz Aris Munandar, bahwa kasus yang terjadi di zaman jahiliyah dibandingkan dengan kasus perzinaan yang terjadi di zaman kita, ternyata perzinaan di zaman jahiliyah jauh lebih terhormat atau lebih terhormat dibandingkan dengan perzinaan di masa kita, meskipun sama-sama satu hal yang buruk ya. Ada dua sisi yang menunjukkan bahasanya itu lebih terhormat. Yang pertama, tanggung jawab anak dipegang oleh laki-laki. Yang kedua, keterbatasan peserta yang ikut ketika melakukan hubungan badan atau berzina dengan si pelacur. Namun di sini mungkin ada satu hal yang dipertanyakan Ustaz. Seperti yang kita ketahui bahasanya Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, kemudian banyak di antara mereka yang masuk Islam gitu. Dan ketika mereka masuk Islam, mereka namanya tetap dinasabkan kepada bapaknya. Mungkinkah ada dalam sebuah kasus salah satu di antara mereka yang dulunya adalah hasil keturunan dari pernikahan yang tidak sah ini, ya, namun namanya tetap dipertahankan sebagai nama bapaknya? Jadi di masyarakat jahiliyah terdapat anggapan bahwasanya nasab itu kepada bapak biologis. Oleh karena itu pernah terjadi perebutan status nasab seorang anak. Ada seorang laki-laki yang dia punya budak perempuan, dan budak perempuan ini dia setubui. Budak perempuannya ini ternyata berzina. Dari hasil perzinaannya dengan selain hubungan badannya dengan selain tuannya, lahirlah seorang anak. Maka ketika Nabi hidup, anak ini kemudian diperebutkan nasabnya. Ada yang pertama mengaku itu dia adalah saudara saya karena dia adalah anak bapak saya, karena dia lahir dari air mani bapak saya, karena ibunya berzina dengan bapak saya. Kemudian yang lain mengatakan, pihak yang kedua mengatakan enggak, ini adalah saudara saya, karena dia lahir dari budak perempuan yang dikumpul oleh bapak saya. Kemudian Nabi SAW mengatakan al-waladu lil firash. Anak itu dinasabkan kepada yang punya kasur. Maka Nabi SAW tetapkan bahwasanya penasaban anak harus mengikuti model pernikahan yang pertama. Jadi kalau itu adalah anak hasil zina, dalam keadaan ibunya itu istri sah, seorang laki-laki, maka dia dinasabkan kepada suami dari perempuan tersebut. Jadi tentang masalah aturan nasab, Nabi telah menetapkan demikian. Namun apakah secara khusus apakah ada seorang yang dinasabkan kepada bapak biologisnya kemudian tetap dinasabkan kepada bapak biologisnya setelah datang Islam, untuk detailnya saya kurang tahu. Karena kaitannya dengan ini, misalnya Ustaz, di masa silam ada beberapa orang yang belum memahami bahwa menikah dengan dua perempuan yang bersaudara itu tidak diperbolehkan. Di negara kita banyak itu terjadi, namun banyak yang terjadi di masa silam terutama. Kemudian melahirkan seorang anak. Namun dalam perjalanannya si anak ini dari ibu yang kedua, istri yang kedua, dinasabkan ke bapaknya. Nah, kalau itu tetap dinasabkan kepada bapaknya karena ilama qad salaf. Ilama qad salaf. Ya, kejadian yang lalu ya sudah tidak apa-apa. Jadi batasannya selama dia belum paham bahwasanya itu perzinaan, tetap dianggap sah. Enggak, kalau penasabnya.
kalau yang di masa jahiliyah demikian. Sebelum turun ayat, ya maka tetap dianggap sah. Tapi kalau setelah turun ayat, ya, lain. Tapi kalau tadi bicara masalah jahiliyah, betul. Ya, sebelum turun ayat, maka itu ya sudah. Tapi untuk setelah masa kita, setelah turun ayat, ya, maka ini adalah pernikahan yang syubhat, atau bisa masuk ke situ? Pernikahan syubhat, karena dia belum paham bahwasanya sejatinya ini terlarang. Apa itu bisa masuk nikah syubhat, nikah yang dianggap halal padahal tidak? Saya kira tidak bisa masuk nikah syubhat, karena ada nas tegas dalam Al-Quran dalam hal ini. Maka ini bukan karena ketidaktahuan, namun karena ketidakmauan untuk tahu. Bukan tidak tahu, namun ya, tidak mau bertanya dan tidak mau tahu, tidak mau belajar. Quran ada, dan jika dia mau baca Quran, maka jelas akan dia ketahui bahasanya itu tidak diperbolehkan. Kemudian bagaimana status si anak ini? Dinasabkan kepada siapa seharusnya dia? Dinasabkan kepada ibunya gitu ya? Iya, karena dia anak zina. Iya. Insya Allah. Ya. Pemirsa yang budiman, sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali dari penjelasan beliau, namun mengingat keterbatasan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru ta'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.